Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi tanda baca dari mata kuliah penulisan karya ilmiah dengan dosen pengampu Ibu Ganda Hijrah Selaras. Baiklah, kami kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Hafizah Suryani dan teman saya Hafizah Hidayati serta Helga Reneta Triandini. Topik yang akan bahas kami kali ini yaitu satu, pengertian tanda baca. Yang kedua, pemakaian tanda baca. Yang ketiga, akibat apabila salah penggunaan tanda baca. Dan yang keempat adalah solusi agar tidak terjadi kesalahan tanda baca. Untuk yang pertama yaitu pengertian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Tanda baca sangat penting karena dengan memperhatikan tanda baca dalam suatu aturan yang disepakati atau EYD, memberikan penilaian tersendiri terhadap hasil karya tulis ilmiah itu sendiri. Kesalahan pemakaian tanda baca dalam penulisan suatu kata akan berdampak terhadap arti kata itu sendiri. Jadi, suatu kata jika tanda bacanya salah, ketika pembacaan mungkin akan berubah artinya. Yang kedua adalah pemakaian tanda baca. Tanda baca yang digunakan harus tepat dalam pemilihannya untuk menuliskan kalimat atau karangan dalam bahasa Indonesia. Dan bagaimana cara menuliskan tanda baca tersebut juga harus tepat agar pembacaannya tidak melenceng dan tidak menyebabkan salah arti. Lalu, pemakaian tanda baca. Yang pertama adalah pemakaian tanda baca titik yang disimbolkan dengan titik. Tanda titik dalam pemakaiannya ada beberapa macam. Ya, 3 di antaranya yaitu pemakaian tanda titik pada akhir kalimat. Ini adalah penggunaan yang paling umum. Dengan contoh, yang pertama, Ibu pergi ke Surabaya esok hari, spasi, lalu titik. Itu salah. Yang kedua, Ibu pergi ke Surabaya esok hari, langsung tanda titik. Itu benar. Karena perbedaannya di A1 dengan A2 yang benar adalah langsung tanda titik akhir kalimat tanpa spasi. Jadi setelah esok hari, langsung ada tanda titik seperti di A2. Lalu pemakaian tanda titik pada akhir singkatan nama orang. Misal Mas Ageng Prastio. Perhatikan contoh penyingkatannya sebagai berikut. Yang pertama adalah M.A.P. Itu adalah salah. Sedangkan yang kedua, M.Ageng dan P langsung titik. Itu adalah benar. Perbedaan A1 dengan A2 yaitu penyingkatan nama tidak boleh seluruhnya. Sebagian saja agar mudah dimengerti seperti pada A2. Jadi agengnya tidak disingkat. Lalu yang ketiga, tanda titik pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Seperti contoh, yang pertama, Prof. Ageng Prastio. Itu salah. Yang kedua, Prof. Ageng Prastio. Itu benar. Karena penyingkatan gelar profesor di prof itu harus dibarengi dengan tanda titik. Perhatikan perbedaan A1 dengan A2. Prof tanpa diikuti titik akan menjadi bagian dari nama, bukan gelar seperti A1, dan akan menjadi salah. Jika diikuti dengan titik, orang akan tahu kalau itu adalah gelar profesor dengan singkatan seperti A2. Maka yang A2 adalah yang benar. Nah, selanjutnya adalah pemakaian tanda baca, yaitu tanda koma, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Helga. Yang kedua adalah penggunaan tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian. Contoh yang pertama, kelompok 1 terdiri dari Ageng, Jupri, dan Ade. Yang kedua, kelompok 1 terdiri dari Ageng, Jupri, dan Ade. Jadi, kalimat yang benar adalah setelah kata langsung diberi koma, dan setelah koma diberi satu spasi lalu berlanjut kata selanjutnya, seperti contoh pada nomor 2. Ketiga adalah pemakaian titik koma. Titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang setara. Contohnya, hari sudah malam, titik koma, Jupri belum pulang juga. Yang kedua, hari sudah malam, titik koma, Jupri belum pulang juga. Yang benar setelah kata langsung tanda titik 2 tanpa spasi, dan setelah itu satu spasi lalu berlanjut ke kata selanjutnya seperti contoh nomor 2. Selanjutnya, pemakaian tanda titik 2.
Tanda titik dua dipakai pada akhir pernyataan lengkap bila diikuti rangkaian. Contohnya, Anto disuruh bapak membeli barang-barang seperti kayu, paku, dan palu. Contoh kedua, Anto disuruh bapak membeli barang-barang seperti kayu, paku, dan palu. Jadi, tanda titik dua yang benar dalam penulisannya adalah seperti contoh pada nomor 2. Lalu, pemakaian tanda baca pada tanda hubung. Tanda hubung dalam pemakaiannya ada beberapa macam. Di antaranya, yang pertama, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contoh yang pertama adalah diekspor, contoh kedua diekspor. Jadi, penulisan yang benar adalah pada contoh nomor 2. Pemakaian tanda baca yang keenam adalah penggunaan tanda pisah. Yang pertama, tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contohnya, keberhasilan itu kita sependapat, dapat dicapai jika kita mau berusaha keras. Yang kedua, tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contohnya, gerakan pengutamaan bahasa Indonesia, amanat Sumpah Pemuda harus terus digolorakan. Yang ketiga, tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, tanggal 5 sampai 10 April 2013. Contoh kedua, Jakarta sampai ke Bandung. Penggunaan tanda baca yang ketujuh adalah tanda elipsis. Pertama, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, penyebab kemerosotan titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Contoh kedua, dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah titik-titik. Kedua, tanda elipsis dipakai untuk menuliskan ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contohnya, menurut saya titik-titik seperti titik-titik, bagaimana Bu? Pemakaian tanda baca yang ke-8 adalah penggunaan tanda tanya. Pertama, tanda tanya dipakai pada kalimat tanya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Contoh kedua, siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat membuktikan kebenarannya. Contohnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Dan penggunaan tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya Taman Laut Bunaken. Kemudian, mari kita dukung gerakan cinta bahasa Indonesia. Pemakaian tanda baca yang ke-10 adalah penggunaan tanda kurung. Pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi. Dalam kurung, SIM. Kedua, warga baru itu belum memiliki KTP. Kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contohnya, keterangan itu, lihat tabel 10, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Baiklah, saya Hafizah Hidayati, NIM 1903-1077, akan melanjutkan presentasi dari teman-teman yang sebelumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu pemakaian tanda baca, yaitu tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini dipakai untuk mengapit huruf, kata, ataupun kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan yang terjadi pada naskah yang ditulis oleh orang lain. Contohnya itu kalimat aslinya, walaupun dalam keadaan hujan, ibu tetap keluar rumah untuk menjemput Risma. Karena terdapat kesalahan di bagian ini, maka kalimat tersebut akan direvisi seperti berikut. Walaupun dalam keadaan hujan, di sini kan itu huruf U-nya hilang kan ya. Jadi pas direvisi, dibikin huruf U-nya tapi ditandai dengan adanya tanda kurung siku. Walaupun dalam keadaan hujan, ibu tetap keluar rumah untuk menjemput Risma. Jadi inilah bentuk kalimat yang sudah benar. Yang sebelumnya tidak ada hujannya, tidak ada U-nya, ini sudah diperbaiki dengan ditandai dengan adanya tanda kurung siku. Selanjutnya, tanda kurung siku ini juga dapat dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Ini contohnya adalah persamaan kedua proses itu dalam kurung
perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35 sampai 38 perlu dibentangkan di sini. Jadi ini kan udah di dalam kurung kan. Nah, jadi sebagai kalimat penjelas yang dimanakah yang bab 2 itu, maka kita letakkanlah di sini tanda kurung siku. Jadi keterangannya di sini adalah dilihat halaman 35 sampai 38. Ya, jadi tadi teman saya udah menjelaskan tanda kurung. Apa sih bedanya tanda kurung dengan tanda kurung siku? Tanda kurung itu digunakan untuk mengapit penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Sedangkan tanda kurung siku digunakan untuk mengapit penjelasan yang sudah bertanda kurung. Nah, jadi ini contohnya kan. Ini ada tanda kurungnya, baru di dalam itu ada tanda kurung siku. Selanjutnya, tanda kurung digunakan untuk mengapit angka atau huruf yang merupakan urutan keterangan. Sedangkan untuk tanda kurung siku digunakan sebagai penanda kesalahan yang terdapat dalam naskah atau sumber asli. Ini kan tadi ada terdapat kesalahan, jadi diberikan tanda kurung siku di dalamnya. Begitu. Oke. Selanjutnya adalah tanda baca untuk tanda petik. Nah, kayak gini simbolnya. Ya, tanda petik ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, ataupun dialog. Merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Itu contohnya. Lalu tanda petik juga dapat dipakai untuk mengapit judul sajak lagu film seperti Sajak Pahlawanku, terdapat pada halaman 125 pada buku itu. Jadi yang dipetik di sini adalah kata pahlawanku, karena ini merupakan sajak dari sebuah puisi bisa. Lalu tanda petik juga dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contohnya adalah dilarang memberikan amplop kepada petugas. Kata amplop di sini memiliki makna yang makna ganda, baik itu amplop dalam bentuk yang kita ketahui ataupun makna dari amplop yang lain. Jadi karena di sini tuh diberikan tanda kutip karena dia memiliki makna atau arti yang khusus. Selanjutnya adalah tanda petik tunggal. Kayak gini ya tanda petiknya. Jadi tanda petik ini dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya itu di dialog ya. Tanya dia. Terus ini adalah dialognya. Kau dengar bunyi kiring-kiring tadi. Jadi yang tanda petik tunggal kita gunakan pada kring-kring ini. Karena kata ini terdapat di dalam petikan ganda. Lalu contoh yang lain, kudengar teriak anakku, ibu bapak pulang. Ini adalah merupakan contoh dari tanda petik tunggal. Dan rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan. Fungsi yang lain dapat dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, ataupun penjelasan kata ataupun ungkapan. Contohnya adalah retina, dinding mata sebelah dalam. Jadi makna dari retina ini adalah dinding mata sebelah dalam. Jadi menyatakan sebuah makna dari satu kata ini maknanya. Gitu. Selanjutnya yaitu tanda garis miring. Tandanya kayak garing. Tanda ini dipakai biasanya untuk nomor surat, nomor pada alamat, dan juga penanda masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun. Contohnya ini nomor surat ya. Nomor 2 7 garing PK garing 2 garing 2013. Lalu tanda garing ini juga dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contohnya itu mahasiswa garing mahasiswi. Ini melambangkan mahasiswa dan mahasiswi. Ada juga contoh yang lain yaitu bapak garing ibu. Itu bapak dan ibu. Ada juga saudara saudari.
ya, yang biasanya kita temui pada surat maupun undangan. Selanjutnya, tanda ini juga dipakai untuk mengapit huruf, kata, maupun kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan yang kelebihan dalam naskah asli yang dituliskan oleh orang lain. Contohnya, buku pengantar linguistik karya Verhaar dicetak beberapa kali. Ini karena terdapat kesalahan, maka diberikan garis miring. Selanjutnya adalah tanda penyingkat. Tandanya seperti ini. Tanda penyingkat ataupun tanda apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka dalam tahun konteks tertentu. Contohnya, dia kan kusurati. Arti tanda ini dan kan melambangkan akan. Ini kan sama dengan akan. Selanjutnya, mereka sudah datang kan. Kata kan yang di sini melambangkan bukan. Jadi artinya mereka sudah datang bukan? Begitu. Selanjutnya adalah akibat salah penggunaan tanda baca. Apabila terdapat salah penggunaan tanda baca, maka juga akan mengakibatkan salah pengertian jika dipandang baik itu dari sisi benar maupun baiknya suatu karya tulis ilmiah. Jadi maksud penulis sebelumnya begini, tetapi karena tanda bacanya salah, jadi artinya juga salah. Jadi sebaiknya diperhatikan dahulu sebelum menulis karya tulis ilmiahnya. Contohnya begini, misalnya ada salah tanda baca dalam nama jabatan. Ini ada contoh Profesor Dr. Haji Mas Ageng Prasetyo SSos MSI. Ini mengapa salah? Karena dokter ini, gini, dia kan huruf kecil nih, dia harus huruf besar. Lalu, ini terdapat kesalahannya ya, berarti yang benar itu adalah huruf besar. Lalu yang kedua, di manakah Dr. Ageng Menkes bertugas? Ini salah, karena penggunaan yang benar itu adalah ada dokternya kecil, terus setelah nama orang diberikan tanda koma, lalu kembali kepada gelar. Oke, gitu. Lalu solusi agar tidak terjadi salah tanda baca. Jadi solusi yang bisa kita berikan yaitu apabila ingin mengurangi terjadinya kesalahan tanda baca, maka perbanyak lagi latihan. Semakin banyak kita berlatih, semakin cakap kita dalam menggunakan tanda baca. Dan juga jika kita telah selesai melakukan menulis suatu karya, maka dibaca dahulu. Apakah ada yang salah nggak sih sama karya yang sudah saya buat? Kalau misalnya ada, maka bisa diperbaiki. Dan juga rujukan ke berbagai referensi yang mengandung informasi tentang tanda baca seperti KBBI. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 5 mohon undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.